Novel pendekar seni bela diri. Bab 9. Alam permunian sumsum. Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Chen merenung. Setelah beberapa saat, dia mengangkat alisnya dan berkata pada dirinya sendiri, kuali kecil di pikiranku mungkin memiliki lebih dari efek ini. Lin Chen sampai pada rahasia si kecil kuali. Dia belum menemukan jawabannya, tapi dia yakin cepat atau lambat dia akan menemukan tripod kecil ini. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen segera menutup matanya dan melihat ke dalam. Dengan gembira merasakan aliran energi sebenarnya yang baru saja dimurnikan oleh kuali kecil dan diintegrasikan ke dalam dantiannya. Lin Chen merasakannya dengan hati-hati dan melihat bahwa energi sebenarnya dalam dantiannya telah berkembang pesat, dan dia bahkan samar-samar bisa melihat jejak energi sejati memasuki sumsum tulang melalui tulang. Melihat situasi ini, Lin Chen merasa senang. Alam pemurnian tubuh dibagi menjadi 9 tingkat. Tingkat keempat adalah pemurnian tulang, dan tingkat kelima adalah pemurnian sumsum. Tanda memasuki alam pemurnian tubuh tingkat kelima adalah masuknya alam sejati. Energi ke dalam sumsum. Berdasarkan ini, saya dapat dianggap sebagai seorang pejuang yang telah setengah melangkah ke alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Mungkin bukan tidak mungkin untuk menerobos ke alam pemurnian tubuh tingkat kelima malam ini. Memikirkan hal ini, Lin Chen melirik tubuhnya. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, mengambil sebotol cairan penghilang yuan di sebelahnya dengan ekspresi gembira, dan meminum semuanya dengan mulut terbuka. Kemudian, dia duduk bersila, matanya sedikit terpejam, dan tidak bergerak. Waktu berlalu menit demi menit. Setengah jam kemudian, Lin Chen, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, tiba-tiba meledak dengan momentum yang dahsyat. Ki yang lebih lembut dari sebelumnya melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sejumlah besar kabut, menutupi seluruh kabin seperti lautan awan. Selain itu, sejumlah besar zat hitam dikeluarkan dari kulitnya, dan semacam rasa gatal yang menyakitkan hingga ke inti, seperti semut yang menggigit sumsum tulang, keluar, membuat wajahnya sedikit tidak wajar. Setelah beberapa saat, Lin Chen tiba-tiba membuka matanya, membuka mulutnya dan meraung bebas, seolah ingin melepaskan kegembiraan di hatinya. Terobosan, alam pemurnian tubuh tingkat kelima, alam pemurnian sumsum. Wajah Lin Chen berseri-seri dengan gembira, sejauh yang saya tahu, pada tingkat kultivasi saya, bahkan seorang murid dengan bakat kultivasi terbaik akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk maju ke tingkat kultivasi pertama, tetapi saya hanya mengambil 3 hari untuk melakukannya. Saya telah dipromosikan ke 2 level berturut-turut. Jika mereka tahu tentang kecepatan kultivasi saya tidak tahu betapa terkejutnya mereka. Lin Chen dalam suasana hati yang gembira, pergi ke halaman dan membasuh tubuhnya dengan air dingin, lalu kembali ke gubuk dan tertidur lelap. Hari kedua, Lin Chen bangun pagi-pagi, memasukkan beberapa perbekalan yang diperlukan ke dalam dompetnya, dan berjalan menuju pasar kecil di kaki gunung. Awalnya, Lin Chen berencana pergi ke aula misi hari ini untuk menerima misi dan mendapatkan poin kontribusi, tetapi sekarang dia tahu bahwa kuali kecil di pikirannya dapat memurnikan esensi ramuan. Dia tidak bisa menyia-nyiakan efek ini, jadi Lin Chen berubah pikirannya dan pergi ke sana dulu. Pergi ke pasar dan beli beberapa ramuan untuk memperkuat fondasi dan keterampilan tambahan untuk meningkatkan budidaya Anda. Untungnya, saya mendapat 300 batu spiritual tingkat rendah dari Li Chuan dan yang lainnya. Jika tidak, saya mungkin tidak memiliki batu spiritual untuk membeli obat mujarab. Lin Chen berpikir dalam hati dan mempercepat langkahnya. Pada saat yang sama, di perpustakaan di tengah gunung, dengan mata sedikit tertutup, lelaki tua berjubah putih yang menjaga perpustakaan tiba-tiba membuka matanya dan menatap seorang gadis berusia 14 atau 5 tahun di depannya dengan senyuman tipis. Tapi gadis itu terlihat marah sambil memegang pedang di tangannya. Melihat lelaki tua berjubah putih itu menoleh dengan senyum tipis, dia cemberut dan berkata dengan sedih, "Tolong kumpulkan kakek kedua. Saya tidak ingin berlatih ilmu pedang ini lagi." "Haha, Yuner, menurutku pedang rantai bintang 7 ini sangat bagus. Kenapa kamu tidak mau mempraktikannya?" Lelaki tua berjubah putih melihat wajah cantik gadis muda itu yang sedih dan tidak puas, dan berkata sambil tertawa keras. "Kakek kedua, kamu belum pernah berlatih. Bagaimana kamu tahu bahwa ilmu pedang ini bagus? Dan Anda tidak tahu betapa sulitnya teknik pedang ini untuk dipraktikkan. Saya telah berlatih dengan rajin setiap hari selama lebih dari setengah bulan, tetapi meskipun saya belum menguasai jurus ketujuh, saya ragu apakah saya bisa menguasai jurus ketujuh." Gadis Yuner mendengus tidak puas dan berkata dengan marah. Setengah bulan yang lalu, lelaki tua berjubah putih menyerahkan pedang rantai bintang 7 kepada gadis itu. Bakat seni bela diri gadis itu lumayan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia menyerahkan pedang rantai bintang 7 kepada gadis itu. Dia telah mempelajari 6 gerakan pertama dari pedang rantai bintang 7, tetapi dia tidak pernah bisa menguasai gerakan ke-7. Gadis itu menjadi sangat marah sehingga dia mempertanyakan yang lama pria berjubah putih. "Tingkat kultivasi Anda saat ini sudah berada pada tahap awal alam Tiangang.
Bakat akademis Anda juga jauh melampaui orang biasa. Saya awalnya berpikir Anda harus dapat memahami bentuk ketujuh dari pedang rantai bintang 7. Namun, kamu tidak perlu berkecil hati. Sejujurnya, gadis kecil sepertimu, aku juga berlatih pedang bintang 7. Aku terjebak pada bentuk ketujuh selama lebih dari 3 bulan dan tidak dapat menerobos, jadi aku berubah untuk berlatih sesuatu yang lain. Ilmu pedang. Apa? Kakek kedua, apakah kamu benar-benar berlatih ilmu pedang ini? Dan gagal berlatih. Gadis itu tampak terkejut. Dia tahu betul kekuatan lelaki tua berjubah putih di depannya. Ilmu pedang ini bahkan bisa membuatnya bingung. Gadis. Pria tua berjubah putih itu tersenyum. Huff. Gadis itu sedikit tidak puas. Kamu bahkan tidak bisa mempraktikannya, kakek kedua, dan kamu masih memintaku untuk mempraktikannya. Bukankah ini hanya lelucon bagiku? Orang tua berjubah putih perlahan menggelengkan kepalanya. Di antara teknik pedang dengan level yang sama, pedang rantai bintang 7 ini cukup kuat, sehingga banyak murid pelatihan pedang akan memilih untuk mencobanya. Namun, hanya sedikit orang yang bisa menguasainya. Bentuk ketujuh. Sangat sedikit. Kupikir kamu, gadis kecil, bisa menguasainya, jadi aku biarkan kamu mencobanya. Tapi bukan masalah besar jika kamu gagal menguasainya. Akan ada teknik pedang yang lebih cocok untukmu. Saya kira tidak ada yang bisa menguasai ilmu pedang ini. Itu terlalu sulit. Gadis itu cemberut dan berkata, kamu gadis kecil. Pria tua berjubah putih menatap gadis itu tanpa daya. Beberapa hari yang lalu, aku melihat seorang murid luar yang berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat keempat. Dia tidak hanya menguasai pedang ini teknik, tetapi dia juga menggunakan teknik pedang ini untuk mengalahkan 3 murid yang lebih tinggi darinya. Bab 10, Pasar. Bagaimana mungkin? Gadis itu menatap dengan tidak percaya. Saya bahkan belum menyelesaikan kultivasi saya pada tahap awal alam Tiangang. Tetapi dia baru menyelesaikannya di puncak alam pemurnian fisik tingkat keempat, dan mengalahkan 3 orang dengan kultivasi lebih tinggi darinya. Seorang murid. Pria tua berjubah putih itu mengangguk. Meskipun anak laki-laki itu memiliki bakat yang biasa-biasa saja, dia cukup gigih. Dia telah berlatih pedang rantai bintang 7 selama lebih dari setahun, dan dia akhirnya membuat terobosan beberapa hari yang lalu. Namun, anak laki-laki itu datang ke tempatku beberapa hari yang lalu. Memilih pedang hantu itu agak terlalu ambisius. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia menguasai pedang ketujuh, saya khawatir ada sedikit keberuntungan di dalamnya. Jika dia ingin berlatih pedang hantu yang paling sulit sekarang, dia hanya mencari masalah. Ini sangat mungkin ini akan mempengaruhi budidaya masa depannya. Pria tua berjubah putih itu mengguncangnya kepala dan menghela nafas. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan mengerutkan alisnya. Kakek kedua, jika dia bisa berlatih pedang rantai bintang 7, bukan tidak mungkin dia bisa berlatih pedang fantasi. Ini. Apa yang kamu katakan masuk akal. Titik. Lelaki tua berjubah putih itu merenung. Dengan ketekunan anak itu, belum tentu mustahil untuk berhasil. Beberapa orang mungkin terlahir untuk mengunyah tulang yang keras. Kakek kedua, siapa nama orang yang kamu bicarakan ini? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Namanya Lin Chen. Pria tua berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Saya telah menjadi murid Sekte Tianji selama lebih dari setahun, dan saya masih hanya murid luar. Dia tidak akan terbatas pada murid luar. Jika dia benar-benar bisa jika kamu menguasai pedang hantu, kamu pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Oh, aku tahu. Setelah mendengar ini, gadis itu segera mengulurkan tangan untuk mengambil pedangnya dan dengan cepat keluar dari pintu. Melihat ini, lelaki tua berjubah putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuner, kembalilah dan berlatihlah dengan giat. Meskipun kamu belum bisa menguasai pedang rantai bintang 7, itu tidak masalah. Kultivasi Anda masih agak terlalu rendah. Saya harap Anda bisa menjadi kami, murid generasi muda dari Sekte Tianji, berusaha mendukung penampilan. Saya tahu kakek kedua, saya akan pergi ke pasar dulu. Sampai jumpa nanti, kakek kedua. Gadis bernama Yuner itu sepertinya tidak tahan dengan omelan lelaki tua itu dan tidak menoleh ke belakang. Setelah mengatakan itu, dia mempercepat langkahnya dan berlari menuruni gunung. Lelaki tua berjubah putih itu tersenyum ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, Yuner, jika dia mau berlatih keras, dengan kualifikasi dan bakatnya, saya khawatir kultivasinya akan mencapai puncaknya. Tahap akhir alam Tiangang. Gadis ini hanya main-main. Ketika Lin Chen datang ke pasar, dia melihat kerumunan orang. Ada banyak sekali orang yang lewat. Di antara mereka tidak hanya murid Sekte Tianji, tetapi juga banyak prajurit biasa. Itu sangat hidup. Lin Chen tidak melihat sekeliling, tetapi langsung pergi ke toko bernama Apotek Tianxingdan. Dalam ingatan Lin Chen, toko obat mujarab ini memiliki reputasi yang baik dan obat mujarab yang lengkap. Dia sering datang ke sini untuk berbelanja,
tetapi dia tidak punya banyak uang untuk membeli. Memasuki toko, seorang pelayan muda datang menyambutnya. Ketika dia melihat Lin Chen, dia langsung berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tuan, toko kami memiliki pil pengumpul Qi dan pil Lin Yuan yang paling cocok untuk prajurit alam pemurnian tubuh untuk berlatih. Jika Anda pergi menjalankan misi, pil penawar racun, obat sakit emas, dan pil pelindung jantung untuk melindungi dari iblis batinia. Saya ingin tahu pil jenis apa yang dibutuhkan Tuan Muda." Lin Chen sudah memikirkannya. Mendengar ini, dia dengan lembut menyentuh Naiji di tangannya dan berkata, "Beri saya 10 pil Lin Yuan, 5 pil pengumpul Qi, 3 pil detoksifikasi, dan 3 pil sakit emas. Pil-pil ini adalah yang paling cocok untuk latihannya pada tahap ini." Pil Lin Yuan dan pil pengumpul Qi adalah tambahan untuk latihannya digunakan, tetapi efek dari Qi Gathering Pil lebih baik, dan dia membeli pil penawar dan obat sakit emas untuk mempersiapkan misi. Pelayan itu tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menatap Lin Chen dengan curiga dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan, 10 pil Lin Yuan bernilai 60 batu spiritual tingkat rendah, 5 pil pengumpul Qi bernilai 100 batu spiritual tingkat rendah, dan pil detoksifikasi dan ada total 20 batu spiritual tingkat rendah untuk obat sakit emas, yang menambahkan hingga 180 batu spiritual tingkat rendah. Apakah Anda yakin menginginkannya, Tuan?" Melihat mata pelayan itu, Lin Chen juga sedikit terkejut. Kenapa dia datang untuk membeli sesuatu sendiri? Pihak lain sepertinya masih ada keraguan. Namun, Lin Chen juga melihat dirinya dari atas ke bawah, dan segera mengerti apa maksud pihak lain. Meskipun Lin Chen adalah anak dari keluarga bangsawan, namun kekayaan bersihnya tidak kaya. Karena ia terobsesi berlatih bela diri di hari kerja, sejumlah uang akan ditabung untuk latihan. Ia tidak mempedulikan hal-hal luar, sehingga pakaiannya terlihat relatif lusuh. Selain itu, tingkat kultivasinya tidak tinggi, jadi dia meminta pil senilai 180 batu spiritual. Pelayan itu mau tidak mau menanyakan beberapa pertanyaan lagi, karena pada pandangan pertama, Lin Chen sepertinya tidak bisa untuk menghasilkan ramuan dalam jumlah besar. Ahli batu roh pena. Lin Chen tidak menganggapnya serius. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan 200 batu spiritual tingkat rendah dan meletakkannya di atas meja, bersinar terang. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak akan ada kekurangan batu spiritual. Pergi saja dan ambillah. Selain itu, ambilkan saya 10 botol lagi cairan pembentuk esensi, cepatlah." 10 botol cairan pembentuk esensi. Pelayan melihat batu roh yang diambil Lin Chen. Dia mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ini adalah orang kaya di depannya. Namun, meskipun dia masih muda, dia juga cukup berpengalaman. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambilkan ramuan untuk Anda." Setelah mengatakan itu, pelayan itu berbalik dan berlari ke arah. Dia pergi untuk mengambil ramuan dari belakang. Setelah menyelesaikan transaksi 200 batu spiritual tingkat rendah ini, dia akan mendapat banyak komisi. Bab 11, Pedang Patah. Lin Chen tidak menunggu beberapa saat di telepon. Pelayan itu bergegas membawa sebuah kotak kayu di tangannya. Lin Chen mengambilnya dan melihatnya, mengangguk dan berkata, "Ini pilnya. Berapa banyak batu roh apakah totalnya ada?" "Total 200. Titik. Untuk 5 keping batu spiritual tingkat rendah, saya akan menerima 200 keping batu spiritual tingkat rendah. 5 keping batu spiritual lainnya akan disumbangkan ke Tuan Muda di toko kami. Saya hanya berharap Tuan Muda akan datang ke toko kami untuk membeli ramuan di masa depan." Sambil berpikir, Lin Chen mengisi ramuan itu. Dia memasukkan kotak kayu itu ke dalam ring, melirik pelayan cantik itu, dan mengangguk, "Hari-hari ini panjang, akan ada peluang." Lin Chen tersenyum tipis, berbalik dan berjalan keluar. Jalanan dipenuhi orang. Lin Chen merenung sejenak dan berjalan lurus menuju aula misi sekte tersebut. Obat mujarab telah dibeli. Yang harus kita lakukan adalah pergi ke aula misi sekte untuk mengambil misi, dan kemudian keluar untuk menyelesaikan misi untuk mendapatkan poin kontribusi. Pasar sibuk dengan aktivitas, dan Lin Chen berjalan-jalan memandangi bunga-bunga itu. Saat dia hendak keluar dari pasar, tiba-tiba dia berhenti. Sebab, tripod kecil di benak Lin Chen tiba-tiba bergetar tadi. Ini adalah tepi pasar, namun masih sangat ramai. Lin Chen berdiri di sana, menyipitkan matanya, dan melirik ke sebuah kios di sebelah kirinya. Lin Chen berjalan menuju kios, dan tripod kecil di benaknya bergetar semakin keras, seolah-olah dia merindukan sesuatu. Dalam 2 langkah ini, Lin Chen datang ke kios, yang hanya memiliki satu barang untuk dijual. Ini adalah pedang patah, kelihatannya cukup kuno, panjangnya sekitar setengah meter, bagian atas pedang yang patah telah hilang, hanya tersisa bagian bawah pedang dan gagangnya. Sebelum berjalan ke kios ini,
Lin Chen segera memutuskan bahwa yang membuat tripod kecil di benaknya bergetar adalah pedang patah di depannya. Pedang patah ini. Lin Chen memiliki berbagai pemikiran di benaknya, tapi dia tidak bisa memastikan. Adik kecil ini, apakah kamu tertarik dengan pedang patah ini? Pemilik kios adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia sedang tidur siang karena bosan. Ketika dia melihat seorang pelanggan datang ke pintu, dia tiba-tiba menjadi energik. Terkejut, dia menatap Lin Chen sambil tersenyum. Lin Chen sedikit mengangguk, apa asal-usul pedang patah ini? Hei, adik kecil, pedang patah ini memiliki latar belakang yang bagus. Pedang patah ini ditemukan oleh salah satu saudara lelakiku dari reruntuhan kuno dengan susah payah. Ini adalah senjata yang digunakan oleh orang-orang kuat kuno. Reruntuhan kuno. Lin Chen terkejut. Reruntuhan kuno adalah peninggalan zaman kuno. Ada banyak bahaya di sana, tetapi ada juga peluang yang tak ada habisnya. Pria parubaya di depannya tidak ada hubungannya dengan reruntuhan kuno. Lin Chen berlutut, mengambil pedang yang patah itu dan melihatnya dengan hati-hati. Pedang yang patah itu tampak sangat tua, tanpa bekas karat. Lin Chen tidak tahu terbuat dari bahan apa, dan terasa sangat dingin saat disentuh. Dia melihatnya sejenak dan tidak melihat sesuatu yang aneh, tapi pasti ada sesuatu yang luar biasa yang bisa menyebabkan Xiaoding bergetar. Sepertinya barang antik. Lin Chen mengangkat kepalanya dan bertanya, berapa harga pedang patah ini? Adikku, aku berterus terang, aku menyukai orang-orang sepertimu. Pedangku benar-benar unik. Jika kamu rindu, kamu akan berada di desa ini. Tidak ada toko seperti itu lagi, dan pedang ini tidak mahal, hanya 300 batu spiritual tingkat rendah. Pria parubaya itu tertawa dan berkata dengan rasa bersalah. Memang benar kakaknya mendapatkan pedang patah ini dari reruntuhan kuno, namun ia hanya mengambilnya di luar reruntuhan kuno. Silakan dikumpulkan, itu hanya sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Pria parubaya itu juga sudah lama mempelajari pedang patah ini, hanya saja terlihat lebih tua, tidak ada yang aneh sama sekali. Maka ia memutuskan untuk menjualnya. Namun pedang patah itu hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat digunakan, dan harga yang dimintanya relatif tinggi, sehingga disimpan di sana selama beberapa hari dan tidak pernah dijual. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, Lin Chen mencibir, kamu pikir aku adalah anak berusia 3 tahun, dan pedang patah ini bernilai 300 batu spiritual tingkat rendah. Jika tidak ada orang tua di keluarga yang menyukai barang antik, saya tidak ingin barang semacam ini diberikan kepada saya secara gratis. Begitu dia selesai berbicara, Lin Chen berbalik dan pergi. Hei adik kecil, tunggu dulu, harganya bisa dinegosiasikan, jangan pergi dulu. Ketika pria parubaya itu melihat ini, dia langsung menjadi cemas. Dia telah meletakkan pedang patah ini di sini selama 4 hari, dan akhirnya seseorang menyukainya, dan dia bagaimana Anda bisa melewatkannya? Lin Chen berhenti. Dia tidak benar-benar ingin pergi. Dia pasti akan mendapatkan pedang patah. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia kekurangan uang. Jika dia masih memiliki 300 batu spiritual tingkat rendah, dia akan melakukannya secara alami, membelinya tanpa ragu-ragu. Turun. Katakan saja nomornya padaku dan cepatlah. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu di sini. Lin Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. 205. Kata pria parubaya itu dengan sinis. Lin Chen melotot. Kalau begitu 200. 100 baik-baik saja. Pria parubaya itu sudah berpikir untuk menangis. Apakah itu layak untuknya? Dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan pedang patah ini dari reruntuhan kuno, tapi ternyata menjadi tidak berguna. Sekarang dia hanya ingin temukan titik untuk mengambil tindakan dengan pedang patah. Ada banyak prajurit di sekitar yang tertarik dengan permintaan pria parubaya itu. Mereka semua menoleh dan melihat ke atas. Ketika para prajurit ini melihat pedang yang patah, mereka semua mencibir. Menurutku apa itu? Pedang patah ini bernilai 300 batu spiritual tingkat rendah. Adik, jangan tertipu. Pedang patah itu tidak berharga dan tidak ada yang peduli. Dia ada di sini. Aku membodohimu. Kata prajurit yang baik hati. Setelah mendengar ini, pria parubaya menjadi lebih cemas. Takut Lin Chen tidak akan membeli barang-barangnya sendiri setelah mendengar kata-kata para prajurit itu. Dia dengan cepat memasukkan pedang yang patah ke pelukan Lin Chen, dan berkata dengan ekspresi seolah-olah dia telah menderita kerugian besar, adik, jangan dengarkan mereka. Pedang patah ini adalah harta karun, dan menurutku pedang patah ini sangat ditakdirkan untukmu. Jadi aku membelikannya untukmu seharga 50 yuan kelas rendah batu spiritual. Setelah mendengar ini, Lin Chen tersenyum di dalam hatinya. Namun di permukaan, dia masih berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, 50 yuan batu spiritual tingkat rendah. Bab 12, Sue Lingyun. Lin Chen melambaikan tangannya di telepon seluler dan hendak mengeluarkan 50 batu spiritual tingkat rendah dan memberikannya kepada pria parubaya. Ketika pria parubaya melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat bahwa Lin Chen benar-benar akan membeli pedang yang patah,
Mereka semua mengutuk, kamu anak yang hilang. Lin Chen mengabaikan para prajurit di sekitarnya, menyerahkan batu roh kepada pria parubaya, mengambil pedang patah dan berbalik. Ketika dia hendak pergi, suara wanita yang jelas terdengar, tunggu sebentar, aku ingin pedang patah ini. Para prajurit di sekitar semuanya tercengang. Anak hilang lainnya. Pada saat ini, seorang gadis yang tampak berusia 14 atau 5 tahun datang mendekat. Dia memiliki wajah yang lembut dan mengenakan gaun seputih salju. Dia memiliki aura yang mampu menonjol dari lumpur. Begitu gadis datang, Lin Chen tiba-tiba merasakan aura yang kuat menekannya, dan bahkan energi sebenarnya di tubuhnya menjadi sedikit tidak bisa dioperasikan. Zenki yang sangat kuat. Gadis ini adalah prajurit alam Tiangang. Kilatan kejutan melintas di mata Lin Chen. Dilihat dari usianya, dia kira-kira seusia dengan Lin Chen, tetapi budidayanya beberapa langkah di depan Lin Chen. Gadis ini benar-benar jenius. Gadis berpakaian putih berjalan ke arah Lin Chen dan menatap Lin Chen dengan mata indahnya yang tidak berkedip. Saya ingin pedang patah ini. Tolong beri saya harga. Tentukan harga. Maaf, saya sangat menyukai pedang patah. Ini. Saya tidak bisa. Saya akan menjualnya kepada Anda. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan menolak. Memberikannya. Gadis itu mengerutkan kening dan berkata, kamu baru saja membeli pedang patah ini seharga 50 batu spiritual tingkat rendah, kan? Aku akan memberimu 200 batu spiritual tingkat rendah dan memberikan pedang ini kepadaku. Apa yang kamu lakukan? Berpikir. Jika itu sesuatu yang lain, tidak apa-apa bagi Lin Chen untuk melepaskannya, dan dia bisa mengenal seorang gadis berbakat di alam Tiangang. Tetapi pedang patah ini dapat menyebabkan kuali kecil di pikirannya bergetar. Pasti ada sesuatu luar biasa tentangnya. Lin Chen ingin mengambilnya kembali dan mempelajarinya. Jadi bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain? Melihat Lin Chen tidak mengatakan apa-apa, gadis berpakaian putih itu berbicara lagi. Harganya bisa dinegosiasikan. Bagaimana kalau menambahkan 100 lagi? Apa? Kerumunan di sekitar. Mereka meledak. Tidak ada yang menyangka gadis ini akan pergi. Untuk keluar 300 batu spiritual tingkat rendah untuk membeli pedang patah ini. Anak hilang di depannya pasti bisa mendapat untung sebesar 250 yuan batu spiritual tingkat rendah setiap kali dia bergerak. Dengan visi seperti ini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia adalah anak yang hilang? Pria parubaya yang telah menjual pedang patah sebelumnya sudah benar-benar terpana, dengan ekspresi wajahnya yang terus berubah. Dia tidak tahu betapa dia menyesal menjual pedang patah itu. Gadis ini tidak lain adalah Sue Lingyun yang keluar dari perpustakaan Sekte Tianji. Meski belum tua, namun ia sangat cerdas dan tahu bahwa pedang patah ini benar-benar antik. Bagi yang suka mengoleksi barang antik, pedang patah ini masih cukup berharga. Saya membelikannya untuk dia yang suka mengoleksi barang antik. Kakek. Lin Chen melirik gadis itu dan tidak begitu mengerti mengapa dia sangat menginginkan pedang patah ini. Mungkinkah dia juga melihat sifat luar biasa dari pedang patah ini? Ini tidak mungkin. Dia menemukan sifat luar biasa dari pedang patah ini dengan mengandalkan tripod kecil, dan dia tidak yakin di mana letak luar biasa itu. Meskipun gadis di depannya adalah prajurit alam Tiangang, dia tidak memiliki penglihatan seperti itu. Lin Chen berpikir dengan hati-hati sejenak dan berkata, "Nak, aku sangat menyukai pedang patah ini. Apalagi 300 batu spiritual tingkat rendah, aku tidak akan menjualnya bahkan jika itu adalah 3000 batu spiritual tingkat rendah. Itu sulit untuk membeli sepotong kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan 1000 keping emas." Yuner tidak begitu mengerti apa artinya ini. Tapi dia tahu mungkin mustahil membeli pedang patah ini. 3000 batu spiritual tingkat rendah cukup untuk membeli barang antik yang layak di toko harta karun yang khusus menjual barang antik. Mengapa membeli pedang patah yang tidak diketahui asalnya dari kios pinggir jalan ini? 3000 batu spiritual tingkat rendah. Kamu benar-benar berani berbicara seperti singa. Dalam hal ini, aku tidak ingin pedang patah ini lagi. Kamu dapat menyimpannya sendiri. Sue Lingyun melirik Lin Chen, sambil tersenyum di wajahnya. Lihat, kamu terlihat seperti murid luar dari Sekte Tianji, kan? Ya. Lin Chen tidak tahu apa yang ingin ditanyakan pihak lain, jadi dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Kamu adalah murid luar. Pernahkah kamu bertemu seseorang bernama Lin Chen? Tanya saja. Lin Chen tercengang. Gadis dengan rok putih ini seharusnya menjadi murid dalam dari Sekte Tianji. Seorang murid alam Tiangang berusia 15 tahun. Dia memiliki status yang sangat tinggi bahkan di antara murid dalam. Mengapa dia tiba-tiba bertanya tentang orang luar? Murid. Tidak apa-apa jika dia bertanya pada orang lain. Tapi orang yang diperhatikan gadis ini adalah dirinya sendiri. Mengapa pihak lain mengetahui namaku? Sepertinya dia cukup tertarik padaku. Beberapa pemikiran melintas di benak Lin Chen, tapi dia masih belum bisa memahaminya. Tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah atau buang-buang waktu, jadi dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Maaf, saya belum pernah mendengar nama ini.
Itu benar. Ada begitu banyak murid luar. Terlalu khayalan berharap bisa mengenal Lin Chen begitu saja. Dengan mencarinya, Sue Lingyun melirik Lin Chen lagi dan berkata sambil tersenyum. Ingat, namaku Sue Lingyun. Kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Setelah mengatakan itu, Sue Lingyun berbalik dan menghilang ke tengah kerumunan. Lin Chen memperhatikan gadis itu menghilang. Beberapa biksu bingung, tetapi dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ada cukup waktu. Tentu saja, dia tidak akan memikirkan hal-hal yang sia-sia ini. Karena pihak lain mengetahui tentang dia, dengan status gadis itu, cepat atau lambat dia akan menemukannya, dan kemudian dia akan mengetahui sebab dan akibat. Sue Lingyun, aku ingat nama ini. Dia tidak hanya gadis berbakat, dia juga wanita cantik. Lin Chen tersenyum dan berbalik untuk pergi. Di depan warung, hanya ada sekelompok pendekar yang menghela nafas dan seorang pemilik warung yang tersesat.